Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besta Ajeng Yoga Istiqomah, NIM J4 102011194 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai kasus keracunan atau kebocoran zat kimia yang berakibat fatal di dunia untuk memenuhi tugas mata kuliah toksikologi lingkungan. Di sini terdapat dosen pengampu mata kuliah toksikologi lingkungan, yaitu Ibu Mitoriana Purosia SKM MSc. Kasus keracunan atau kebocoran zat kimia yang saya ambil adalah di PT Energi Agro Nusantara atau Enero. Pada presentasi kali ini yang berjudul Gas Beracun, Pekerja Pabrik Tewas Mengenaskan di PT Energi Agro Nusantara atau Enero. Subbab pertama ada kronologi kejadian. Bagaimana sih kronologi kejadian gas tersebut bisa dikatakan beracun? Mari kita simak selengkapnya. Kronologi kejadiannya, terdapat 5 pekerja yang berada di kolam pengendapan berisi lumpur campuran speedwash dan yeast atau ragi berlokasi di PT Energi Agro Nusantara. Kelima pekerja tersebut terbagi beberapa divisi, ada divisi biogas dan plant, ada divisi helper, dan ada 1 orang kepala satpam. Dari divisi biogas plant terdiri dari Beni Sucahyo usia 30 tahun, ada Adi Bayu Nugraha berusia 30 tahun, dan Khairul Hidayat berusia 28 tahun. Sedangkan di divisi helper ada Rudik berusia 45 tahun dan didampingi oleh 1 satpam, yaitu bernama Pak Jainun usia 45 tahun. Pada Sabtu 11 April 2020 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, 4 pekerja sedang membersihkan kolam pengendapan setinggi 3 meter. Mendadak, 3 pekerja tersebut tumbang, yaitu Beni, Bayu, dan Rudik. Sedangkan 1 orang pekerja yang bernama Khairul mengalami sesak nafas dan langsung naik ke permukaan kolam setelah mencium bau menyengat seperti telur busuk. Ketika ingin membantu 3 pekerja yang tumbang, Pak Jainun justru terkena semburan gas dan jatuh di lokasi tersebut. Kelima korban langsung dievakuasi ke RSUD RA Basuni di Gedek Mojokerto. 2 pekerja bernama Khairul dan Jainun berhasil selamat dan saat ini sedang mendapatkan perawatan secara intensif. Sedangkan 3 rekan kerja lainnya dinyatakan tewas saat proses evakuasi menuju ke RSUD RA Basuni. Dugaan sementara tewasnya pekerja yaitu diakibatkan karena tenggelam di lumpur kolam pengendapan usai menghirup gas. Pada saat dimintai keterangan di rumah sakit, pihak keluarga mengaku heran dengan kondisi meninggalnya korban, yaitu dalam kondisi telanjang dada. Sementara itu diketahui bahwa PT Enero adalah perusahaan plat merah yang seharusnya mengutamakan keamanan dan keselamatan. Perusahaan plat merah adalah perusahaan milik negara atau badan usaha milik negara yang disingkat dengan BUMN. Sebutan plat merah merujuk pada plat kendaraan bermotor dinas pemerintahan yang berwarna dasar merah dengan tulisan putih sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1993 Pasal 178D tentang kendaraan dan pengemudi. Inilah gambar potret atau gambar dari proses evakuasi yang dilakukan di kolam pengendapan. Kemudian penyelidikan kasus di PT Energi Agro Nusantara atau Enero yang berlokasi di Gempol Kerep, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto terus bergulir. Tim laboratorium forensik Polda bersama Dinas Lingkungan Hidup Jatim telah mengambil sampel gas dan lumpur dari kolam tersebut. Sampel langsung dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil laporan, petugas menemukan gas beracun jenis hidrogen sulfida atau dengan rumus kimia H2S yang berasal dari tabung gas resalting yang berada di sekitar kolam tempat kejadian perkara. Kasat Reskrim Polres Mojokerto Kota menetapkan satu orang tersangka yang berinisial M, usia 36 tahun, yang menjabat sebagai supervisor divisi biogas di bagian kolam resalting atau kolam pengendapan limbah hasil produksi bioetanol. Penetapan satu tersangka tidak lepas dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pasca kejadian. Pada saat olah TKP, petugas menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka terhadap para tenaga kerja, yaitu saat melakukan aktivitas tidak ditemukannya adanya standar operasional prosedur atau SOP. Terdapat barang bukti sebagai dasar dalam penetapan tersangka, yaitu hasil visum, hasil dari pemeriksaan laboratorium, serta menahan masker dan baju yang dikenakan para korban untuk dikaji lebih lanjut. Pada saat ini tersangka dikenakan pasal 305 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Mari kita mengenal sekilas tentang hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida atau H2S adalah senyawa kimia yang tidak berwarna, lebih berat dari udara, flammable atau mudah terbakar, eksplosif, korosif, sangat berbahaya dan beracun. Bagaimana sih H2S itu bisa masuk ke dalam tubuh kita? Rute utama masuknya H2S ke dalam tubuh yaitu melalui inhalasi atau hirupan yang diserap dengan cepat oleh paru-paru. Apabila H2S dalam konsentrasi rendah, maka tenaga kerja atau seseorang dapat dengan mudah mengenalinya, yaitu berbau seperti telur busuk atau racun ikan. H2S juga dapat timbul dari aktivitas biologis ketika bakteri mengurai bagian organik dalam keadaan tanpa oksigen atau bisa disebut dengan aktivitas anaerobik seperti di rawa dan saluran pembuangan limbah atau kotoran. Apa sih efek dari H2S? Mari kita lihat. Yang pertama ada pusing atau sakit kepala. Yang selanjutnya perut terasa mual. Yang ketiga ada gangguan penciuman atau rasa kering pada hidung, tenggorokan, serta dada disertai dengan batuk. Kemudian ada gangguan penglihatan, ini seperti rasa terbakar di mata, serta kehilangan kesadaran hingga hal yang sangat fatal yaitu bisa berakibat pada kematian. Kemudian sebab kedua ada mitigasi yang disarankan. Apa sih mitigasi atau upaya untuk mengurangi risiko bencana yang saya sarankan? Pertama ada melakukan perawatan dan
pengecekan untuk tabung gas presalting secara berkala sebelum digunakan dan sesudah gunakan, serta memasang rambu keselamatan untuk mengingatkan para pekerja bahwa di tempat tersebut terdapat resiko yang berbahaya. Kemudian memberi alat pelindung seperti safety net untuk mencegah para pekerja jatuh ketika membersihkan kolam. Yang ketiga, ada meningkatkan pendidikan atau pelatihan kepada pekerja sebelum ditempatkan pada suatu divisi. Selanjutnya, ada merekrut supervisor atau ahli K3 atau HRD dan pekerja yang memiliki kompeten sesuai dengan bidangnya agar resiko terjadinya kecelakaan itu bisa diminimalisir sedikit mungkin. Indikasi yang kelima ada melakukan penilaian resiko sebelum kegiatan industri dimulai dan evaluasi secara rutin untuk mengetahui apakah ada masalah atau ada kecurigaan terkait dengan keselamatan dan keamanan pekerja. Serta yang selanjutnya ada melakukan pemantauan dan inspeksi secara terus-menerus. Step yang ketujuh ada meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya penerapan peraturan dan prosedur standar operasional seperti penggunaan APD sesuai standar, sesuai dengan kebutuhan dan pada bidangnya. Kemudian ada menerapkan praktik kerja aman dan prosedur tanggap darurat. Indikasi yang selanjutnya adalah bagi ahli K3 seharusnya memberikan pengawasan yang memadai sehingga dapat meminimalisir terjadinya bahaya serta praktik kerja yang tidak aman sebelum menimbulkan korban. Serta melibatkan, memberdayakan, dan mendorong setiap masyarakat bahwa penerapan K3 itu penting. Jika satu karyawan mengetahui bahwa di tempat tersebut dicurigai timbulnya resiko, karyawan lain bisa memberitahunya. Jadi saling berkomunikasi antara dua arah. Ini ada 5-star safety supervision model. Ada supervision, training, accountability, resource, dan support. Kemudian subbab ketiga ada makna yang dapat diambil dari kasus ini. Makna yang bisa saya ambil dari kasus ini adalah analisis situasi dengan cepat dan tepat serta lakukan penanganan pertama untuk mengurangi resiko yang lebih parah. Jadi pada saat kejadian tersebut diketahui bahwa korban itu mengalami sesak nafas dan pertolongan pertama yang bisa kita lakukan untuk para korban agar tidak menimbulkan resiko yang lebih parah lagi. Selanjutnya ada lebih teliti dalam menjalankan suatu kegiatan, apalagi menyangkut keselamatan banyak orang. Yang ketiga ada tingkatkan kewaspadaan dan rasa tanggung jawab pada setiap kegiatan atau aktivitas. Yang selanjutnya ada penerapan peraturan dan prosedur keselamatan atau SOP dalam semua kegiatan. Serta yang terakhir adalah utamakan keselamatan dan keamanan saat bekerja. Tidak usah terburu-buru karena semua itu ada waktunya. Jadi kita utamakan keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Subbab keempat ada ayat atau hadis yang mendukung dari rangkaian kasus ini. Ayat atau hadis yang pertama ada tanggung jawab, rasa tanggung jawab.
Hadis dari Abdullah bin Umar bahwa dia mendengar Rasulullah telah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam atau kepala negara adalah pimpinan yang akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Hal ini sama juga dengan imam atau atasan pada saat kita bekerja. Atasan ataupun kita sendiri itu harus tetap bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. Tugas adalah amanat. Apapun jabatan yang ada pada diri seseorang, dia harus bertanggung jawab mempertanggungjawabkan tugasnya yang dibebankan kepadanya di hadapan yang dipimpin dan di dalam pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya atau di kehidupan selanjutnya. Tak seorang pun mampu melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut. Yang kedua, ada utamakan keselamatan dan kesehatan serta keamanan. Dari surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatlah baik. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Islam memerintahkan kita kepada suatu pekerjaan dengan cara yang sebaik-baiknya dan mengutamakan keselamatan, keamanan, dan kesehatan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang diberi akal dan kemampuan dari semua makhluk ciptaannya, serta diberi peringatan untuk tidak melakukan kerusakan dengan perbuatannya atau perilaku yang tidak aman atau merugikan. Makna selanjutnya ada bekerja dengan menjaga keselamatan dan keselamatan diri dari ancaman yang terjadi dalam pekerjaan. Menurut Quran surat Ar-Rod ayat 11 yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya secara bergiliran dari depan dan belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaannya diri sendiri. Ini ada selalu berhati-hati. Bersikap hati-hati dalam segala hal merupakan sikap orang-orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang artinya, sikap berhati-hati itu dari Allah dan sikap tergesa-gesa itu dari syaitan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan atau menyimak analisis dari saya.